Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan iTalk dan kita masih membahas sebuah persoalan yang tentu saja sangat penting. Kami tahu hari ini memang ada peristiwa besar, ada reshuffle, ada persidangan kasus Mirna, ada persoalan reklamasi. Tapi apa yang akan terjadi besok juga akan layak menjadi perhatian, apalagi setelah baru saja kita menyaksikan tayangan yang kami sampaikan mengenai perbincangan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly membahas mengenai kontroversi hukuman mati. Kita akan lanjutkan perbincangan. Saya memiliki dua orang tamu, ada Pak Parusian Sibanung Khalid, Ketua Gerakan Pemuda Anti Narkoba, dan ada Bung Al-Araf, Direktur Imparsial. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik. Terima kasih sudah bergabung di iTalk dan kita akan lanjutkan perbincangan kontroversi hukuman mati gembong narkoba. Saya ke Pak Parusian dulu. Saya Gepenta itu Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis. Oh, oke. Ya, bukan pemuda. Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis. Gerakan itu Gepenta. Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis. Ya. Dan sekarang supaya masyarakat lebih. Pemerintah menyatakan akan segera mengeksekusi. Kabarnya besok atau Jumat dini hari akan dilakukan eksekusi terhadap belasan gembong narkoba. Anda sendiri menilai, saya kira menyambut dengan gegap gempita sepertinya. Ya, pasti. Dan memang itu usulan saya. Usulan dari Gepenta. Seluruh anak bangsa yang menginginkan bebasnya Indonesia dari bahaya narkoba menyurati Bapak Presiden Jokowi untuk menyegerakan dieksekusi mati. Anda yakin ini akan berdampak tahap positif? Pertama, tahap kedua, dan ini tahap ketiga. Anda yakin akan berdampak positif? Dampak positif pasti. Berupa? Berupa yaitu menurunnya penyelundupan narkoba ke Indonesia, menurunnya peredaran narkoba di Indonesia, menurunnya pengguna narkoba di Indonesia. Ini yang kita harapkan. Saya ke Bung Araf. Ya. Betul seperti itu? Ya begini, ada beberapa alasan mengapa hukuman mati itu perlu dipertimbangkan untuk dirubah sebagai satu bentuk penghukuman dan perlu dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Pertama tentu dalam kehidupan negara demokratik, kebijakan pertama kita adalah berbasis pada konstitusi. Di dalam pasal 28I Konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa hak untuk hidup itu adalah hak yang sifatnya non-derigible right. Artinya tidak bisa dikecualikan dalam dikecualikan. situasi dan kondisi apapun. Karena dia tergolong dalam hak yang sifatnya non-derigible right, maka secara mutatis mutandis, negara sebenarnya mengakui bahwa hak hidup warga negara adalah sesuatu yang tidak bisa dicabut. Konsekuensinya adalah hukuman mati tidak bisa diterapkan dalam satu konstitusi yang... Tahan dulu di situ. Saya kembali ke Pak Parusian. Ya. Melanggar HAM. Tidak melanggar HAM. Melanggar, Pak. Tidak melanggar HAM. Katanya tadi. Oh, itu tidak melanggar HAM. HAM itu dilanggar bila mana tidak sesuai dengan prosedur hukum. Oke. Ini kalau sudah melalui prosedur hukum, di mana hukum kita, hukum positif, masih memberlakukan hukuman mati dalam pasal 10 KUHP dan juga Undang-Undang nomor 35 2009 tentang narkotika itu masih. Dan kalau misalnya Konstitusi mengatakan hukuman hak hidup adalah hak yang tidak bisa dialihkan. Itu juga termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 45 kalau itu hak hidup itu. Tetapi jangan lupa apa yang dimaksud dengan keadilan itu. Ya. Keadilan itu harus ditanyakan kepada orang yang korban. Misalnya contohnya, kalau Anda memukul saya ditanya oleh polisi, diapakan dia? Dihukum. Kalau bisa orang yang mati ini, yang dicekoki oleh pengedar narkoba ini, yang mati, bisa ditanya, kalau kamu mati, diapakan? Itu pengedar narkoba ditembak mati. Pasti begitu. Jadi itu harus ada keseimbangan dong. Juga dong. Ya? Balas dendam itu dasarnya. Memang manusia memang begitu. Oh, okay. Karena kan cuma hukum itu dituliskan. Dituliskan atas dasar keinginan daripada manusia. Benar nggak, Bung Araf? Ya, begini, dalam teori-teori tujuan pemidanaan di Indonesia, tujuan pemidanaan itu memiliki satu evolusi tujuan yang berubah. Pada era masa-masa dulu, barbar, tujuan pemidanaan itu bertujuan untuk balas dendam. Jadi mata untuk mata, gigi untuk gigi ya. Oke. Tapi ketika peradaban dunia berkembang dan berubah, maka tujuan pemidanaan hari ini bergeser, termasuk di Indonesia. Bahwa tujuan pemidanaan itu bukan lagi sebagai balas dendam, tetapi sebagai sarana koreksi sosial dan kontrol sosial. Makanya Indonesia pemerintahnya
tidak meletakkan mereka yang sudah dihukum oleh Baik. pengadilan di dalam lembaga penghukuman, tetapi di dalam Oke. lembaga pemasyarakatan. Istilahnya itu Pemasyarakatan. Oke, Apa istilah kita tahan dulu pemasyarakatan? sejenak. Kita tahan dulu sejenak. Kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas mengenai kontroversi hukuman mati. Pemirsa, tetaplah bersama kami di iTalk. Sesaat lagi akan kembali.